Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, teman-teman, saya akan membuat satu eh, sharing bagaimana caranya teman-teman menjelaskan yang namanya proteksi income. Orang-orang yang di luar sana masih memiliki yang namanya pola pikir awam. Jadi teman-teman sebagai perencana keuangan atau sebagai financial advisor, kita harus bisa mendekatkan diri kepada calon nasabah kita dengan cara-cara yang kreatif. Nah, cara kreatif itu bagaimana caranya kita memberikan penjelasan yang sangat ringan dan sangat mudah dipahami oleh calon nasabah kita. Nah, di sini ada cara yang banyak leader gunakan, yang bahkan sudah beberapa orang sudah banyak merasakan manfaat penjelasan ini dengan menggunakan yang namanya ilustrasi keranjang batu. Nah, bagaimana sih cara untuk menjelaskan keranjang batu? Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat ilustrasinya. Jadi teman-teman, alangkah bagusnya nanti kalau ketemu nasabah, teman-teman nanti menggunakan kertas sama pulpen, atau kalaupun teman-teman sudah punya handphone yang lebih canggih seperti tablet, kan kita bisa coret-coret di tablet kita. Nah, oke, saya akan buat tutorial cara untuk menjelaskannya, teman-teman. Pertama-tama teman-teman masuk ke aplikasi. Kalau saya pakai tablet, jadi saya pakai Memo untuk menjelaskan nasabah. Oke, kita akan mulai. Teman-teman nanti bisa menjelaskan lewat handphone masing-masing atau bisa lewat kertas. Jadi kita akan menggambarkan yang namanya keranjang batu seperti ini. Nah, keranjang batu ini, teman-teman, kita akan menulis di atas adalah ada beban. Ada beban yang berada dalam keranjang ini. Jadi keranjang ini ada batu-batu kecilnya, ada batu-batu besar. Oke. Nah, setiap orang pasti punya yang namanya keranjang batu ini. Ini adalah pengeluaran orang, pengeluaran setiap individu atau setiap keluarga. Nah, saya contohkan di sini. Contoh, ada satu keluarga kecil. Ini namanya Bapak A. Beliau ini menanggung, kemudian ada istri beliau yang membantu bekerja, kemudian beliau ada 2 anak. Nah, ini adalah keranjang batu. Nah, setiap orang punya yang namanya keranjang batu berbeda-beda. Nah, umpama Bapak ini dia lagi berdiri di atas tanah yang tidak merata. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Bapak dan keluarga ini punya yang namanya penghasilan yang pasif atau yang aktif? Nah, kebanyakan orang punya penghasilan itu yang aktif. Aktif itu artinya kita kebanyakan bekerja dulu baru dapat penghasilan. Nah, di sini saya ceritakan Bapak ini sebagai pencari nafkah, beliau punya penghasilan aktif. Jadi untuk yang saya tuliskan di atas ini adalah batu-batu besar, ini adalah pengeluaran beliau yang beliau harus tanggung setiap bulan. Apakah ini sudah biaya rumah tangga, apakah sudah termasuk biaya
makan, kemudian ada biaya listrik, kemudian ada biaya transportasi yang kita keluar setiap bulan, kemudian biaya sekolah anak. Nah, ini include semuanya pengeluaran setiap bulan. Nah, kita contoh bahwa contoh Bapak A ini dia punya pengeluaran sebulan, contoh ya, ini 5 juta per bulan. Nah, berarti 5 juta per bulan itu harus ada dalam sebulan. Artinya, tidak mau tahu Bapak A ini dalam keadaan sakit atau dalam keadaan apapun, 5 juta per bulan ini harus ada. Karena berhubungan ini adalah penghasilan primer atau pengeluaran pokok beliau, keluarga beliau. Nah, jadi kalau kita perhitungkan, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kalau tiba-tiba terjadi yang namanya resiko dalam kehidupan si Bapak A? Ada 3 resiko yang sering terjadi. Yang pertama sakit kritis, cacat tetap total, dan meninggal dunia lebih dini. Nah, bagaimana kalau terjadi resiko kepada Bapak A ini tiba-tiba? Bagaimana dengan batu-batu ini? Nah, otomatis teman-teman sudah paham sendiri. Maka batu-batu ini akan jatuh menimpa ke istri beliau. Jadi batu-batu ini akan jatuh. Artinya apa? Biaya hidup yang 5 juta tadi otomatis harus dipenuhi oleh istri dan anak-anak beliau. Nah, inilah yang jadi masalah. Oke. Yang namanya masalah teman-teman pasti ada solusi. Nah, solusinya teman-teman, kita akan membuat yang namanya satu di sini, teman-teman. Kita akan membuat bagaimana caranya kita membuat di sini yang namanya tiang ekonomi. Jadi, kita membuat yang namanya tiang ekonomi yang menopang keranjang batu ini. Gitu. Ini tiangnya. Jadi bagaimana caranya? Seandainya Bapak A tadi tiba-tiba dia kena 3 risiko sakit kritis kah, atau cacat atau meninggal, anak dan istrinya tidak tertimpa oleh batu-batu ini. Jadi anak dan istrinya tetap masih bisa menjalankan hidupnya secara normal. Nah, solusinya teman-teman akan mengalihkan dan seperti ini, pengeluarannya 5 juta per bulan. 5 juta dikali 12 bulan, ini dikali setahun sama dengan 60 juta. Nah, terus teman-teman bagi 6%. Nah, 60 juta dibagi 6% itu hasilnya 1M. Nah, artinya apa? Kalau Bapak A ini dia punya yang namanya tiang ekonomi atau tiang penyangga 1 miliar. Apabila dia terjadi resiko ini, maka istri dan anak-anaknya tidak akan tertimpa oleh biaya hidup yang 5 juta tadi. Nah, dari mana 6%-nya teman-teman? 6% ini adalah bunga deposito bank. Jadi, jika tiba-tiba Bapak ini, yang namanya teman-teman kan kita setuju semua, resiko hidup tidak ada yang pernah tahu teman-teman. Apakah terjadi hari ini, besok, lusa, dan apakah itu terjadi kemarin? Karena kita tahu sendiri, setiap hari teman-teman melihat berita. Setiap hari teman-teman melihat berita di televisi, banyak artis meninggal, banyak mungkin teman-teman lihat di Facebook, di media sosial. Bahkan baru-baru ini ada kejadian tenggelamnya kapal selam milik Angkatan Laut 402 yang itu tenggelamnya di Laut Bali. Jadi itu ada 53 awaknya yang meninggal. Nah, itu kan tidak ada yang tahu. Jadi teman-teman, resiko hidup, sakit kritis, kecelakaan, meninggal itu adalah resiko yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Gitu. Nah, jadi inilah fungsinya. Bagaimana caranya? Bapak A ini punya dana 1 miliar hari ini
yang menjamin anak dan istrinya. Nah, sekarang teman-teman ada dua cara. Cara pertama, Bapak A menabung biasa. Kalau Bapak A menabung biasa dengan dia dari penghasilan tadi 5 juta ini, dia mau sisihkan contoh 20% setiap bulan untuk mengumpulkan uang 1 miliar. Bapak A butuh waktu 1 juta dikali 12 bulan dikali 83 tahun. Jadi Bapak A ini perlu 83 tahun untuk mengumpulkan uang 1 miliar. Kalau dia mau menyisihkan gajinya 1 juta per bulan untuk mengumpulkan 1 miliar. Dia butuh waktu 80 tahun. Jadi ini adalah hal yang menurut statistik ini mustahil. Karena kembali lagi resiko, jangankan 80 tahun, 8 detik depan saja kita nggak bisa tahu. Nah, solusinya hanya satu teman-teman. Bapak ini harus punya yang namanya proteksi income atau proteksi penghasilan yang ada programnya hanya ada di insurance, ada di asuransi syariah. Jadi Bapak A ini harus membeli yang namanya polis yang nilainya 1 miliar, jaminan jiwa, dan dijamin sakit kritis dan meninggal. Nah, dengan 1 miliar ini Bapak A tidak perlu menabung sampai 80 tahun. Kalau Bapak A ini disetujui dalam hal ini untuk membuka polis yang seperti ini, ada juga syaratnya teman-teman. Salah satunya harus yang pertama, ini bukan masalah orang kaya atau orang punya uang untuk punya yang namanya polis ini. Syarat yang paling utama Bapak A masih sehat, belum ada riwayat penyakit kritis sebelumnya. Nah, kalau Bapak A ini sehat, otomatis masih bisa diterima untuk memiliki program proteksi penghasilan yang ada di asuransi syariah. Nah, inilah yang namanya cara menjelaskan teman-teman kepada nasabah secara simpel kenapa dia butuh yang namanya proteksi penghasilan. Nah, inilah tujuannya. Jadi seandainya tiba-tiba terjadi tutup usia atau sakit kritis atau cacat tetap total sehingga orangnya tidak bisa bekerja, maka nasabah bisa mewariskan kepada anak dan istrinya dalam bentuk dana asuransi sebesar 1 miliar. Nah, 1 miliar ini istrinya nanti akan menempatkan ke deposito bank dengan imbal hasil 6%, bisa jadi juga akan mendapatkan imbal hasil yang lebih besar, mungkin 7%, tergantung banknya. Setelah dipotong pajak, kurang lebih nanti istri dan anaknya akan terima 5 juta per bulan. Jadi 1 miliar ini adalah tiang ekonomi atau tiang penyangga pengganti penghasilan suami. Ada atau tidak ada suami, istri dan anak-anak tetap hidup seperti suaminya ada. Seperti itu. Itulah tujuannya program proteksi penghasilan. Oke teman-teman, sekian sharing saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.